apabila kita memberikan masa tenggang atau grace period. Ya. Nah, fitur salah satu juga untuk kredit investasi ini adalah di penarikan kreditnya. Ya, kalau misalnya dia untuk ekspansi, katakanlah untuk ekspansi tokonya mau satunya lagi lah gitu kan ya, satu lagi tapi sambil dia membangun gitu ya, membangun gitu. Nah, kalau misalnya kita kasih katakanlah kreditnya 1 miliar ya, dan dia penarikannya biasanya itu adalah bertahap ya, kita juga nggak akan mungkin bank memberikan mencairkan kreditnya sekaligus 1 miliar ya deh, silakan deh ambil 1 miliar deh untuk bangun tokonya ya, ambil aja, enggak begitu. Tapi kita biasanya adalah bertahap ya, bertahap dia untuk membeli bahan bangunannya sampai dengan misalnya tahap 20%, dia boleh narik 200 juta. Seperti itu. Ya, itu bisa demikian. Ya, dia secara bertahap. Tapi bisa juga dia penarikannya sekaligus. Kalau kita istilahnya kalau penarikan sekaligus, misalnya apabila kita melakukan refinancing untuk mesin yang sudah dia miliki. Ya, misalnya tadi pabrik air minuman dalam kemasan ya, dia ternyata sudah ada gitu kan ya, pabriknya sudah ada, mesin-mesinnya sudah ada dan sudah berjalan gitu kan ya, tapi dia masih butuh modal nih gitu kan ya. Nah, biasanya dia akan merefinancing pabriknya bisa, ataupun mesin-mesinnya bisa. Jadi nanti itu yang akan menjadi akunannya untuk bank ya. Jadi kita bisa istilahnya menggantikan modalnya debitur yang dia sudah belikan pabrik dan mesinnya gitu ya, kita mengembalikan itu ya dengan cara kita memberikan kredit investasi. Nah, kalau dia sudah katakanlah dia penarikannya sekaligus ya, untuk yang katakanlah kita kasih untuk refinancing mesin ya, mesin katakanlah dia mintanya adalah 1 miliar. Ketika 1 miliar kita berikan sekaligus misalnya seperti itu, dan dia akan mengangsur setiap bulannya gitu ya, katakanlah sudah berjalan, ini jangka waktunya misalnya 5 tahun. Lalu selama 1 tahun dia sudah mengangsur sebesar katakanlah sebesar 200 juta. Gitu kan ya? 200 juta. Ketika tahun berjalan pada tahun kedua, dia ternyata butuh modal lagi. Boleh nggak yang sudah dia angsur itu dia tarik lagi? Khusus kalau untuk kredit investasi, apa yang sudah dia angsur gitu ya, untuk menurunkan hutangnya itu tidak bisa ditarik lagi. Seperti itu. Ya, namanya makanya kreditnya namanya non revolving. Ya. Jadi kredit yang sudah dia angsur beda ya dengan kredit modal kerja ya kan. Kalau tadi dia punya dia punya uang, dia masukin dulu untuk nurunin kreditnya, kalau dia butuh dia bisa narik lagi, seperti itu kan kalau kredit modal kerja. Itu yang kredit revolving. Tapi kalau kredit investasi yang sudah dia angsur tidak bisa ditarik kembali ya. Lalu sama sih sebetulnya kredit investasi dengan kredit modal kerja sama,
semuanya juga debitur harus menyiapkan yang namanya self financing, dana sendiri, gitu kan ya. Kalau untuk modal kerja dia harus menyediakannya 30%, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya untuk kredit investasi dia harus menyiapkannya dana sendirinya adalah 35%. Nah, yang kita berikannya adalah 65%-nya. Ya, kredit itu kalau untuk investasi itu kreditnya 65%. Ya, kalau modal kerja kan 70% dari total kebutuhan modal kerja dia. Ya. Oke. Nah, ini untuk agunan kredit investasi ini juga hampir sama ya, bahwa agunan itu harus betul-betul dimiliki si debitur, harus bisa diikat secara sempurna gitu ya, dan pengikatannya itu juga harus 100%, misalnya APHT ya harus 100% APHT gitu ya. Lalu juga tetap sama ditutup dengan asuransi ya, asuransinya ya asuransi rekanan Bank Mandiri ya. Nah, kalau misalnya dia memberikan agunan tambahannya berupa fixed asset gitu ya, itu agunannya itu kalau yang bukan namanya tanah dan bangunan gitu ya, atau misalnya seperti tadi mesin perusahaannya itu minimalnya harus 150% dari limit kredit. Beda ya kalau dengan yang modal kerja ya. Tapi kalau agunannya itu tanah dan bangunan gitu ya, agunan yang diserahkannya harus sebesar 125 dari limit kredit. Kalau modal kerja tadi berapa? 100% ya. Tentunya dari penilaian ini pun kita lihat lagi asetnya itu nilainya berapa. Karena ada limit tertentu yang bisa dilakukan internal Bank Mandiri, namanya credit operation yang menilai agunannya. Tapi kalau misalnya di luar itu kita harus pakai rekanan namanya untuk KJPP, rekanan Bank Mandiri ya. Oke. Kalau kita untuk dokumennya kredit investasi ini jauh lebih banyak yang dimintakan dokumen-dokumen ya. Nih misalnya kalau soal permohonan sih kira-kira hampir sama ya kalau dengan modal kerja ya, tapi di sini lebih lagi permohonan itu lebih banyak lagi. Misalnya permohonan kreditnya itu KI-nya untuk apa, harus dijelaskan detail seperti itu. Bahkan dia harus memberikan yang namanya kalau dia untuk membangun gitu ya, misalnya untuk membangun pabrik harus ada RAB-nya, rencana anggaran untuk pembangunan seperti apa ya. Atau kalau misalnya dia untuk membeli mesin, dia juga diupayakan bahwa debitur juga memberikan kalau mesin dia bilang katakanlah mesin pengolah air ya tadi ya atau MDK misalnya buatan Jerman misalnya itu ya, dia juga harus memberikan pembandingnya atau memberikan referensi yang lainnya seperti apa. Jadi supaya kita tahu persis bahwa yang kita biayai itu harganya adalah wajar ya. Itu lalu ini untuk kelanjutannya dari dokumen-dokumen yang diperlukan juga terkait dengan pengajuan kredit investasi ya. Tapi kalau misalnya kayak macam data-data perizinan misalnya gitu ya, data-data perizinan misalnya gitu,
Ini sih sama ya, kalau untuk apa namanya, untuk modal kerja itu sama ya. Nah, misalnya ini apa? Kalau ini data keuangan yang dimintakan juga neraca pembukaan. Itu diperlukan kalau dia membangun pabrik, perusahaannya baru, nah perusahaan baru berdiri, ini dia harus memiliki yang menyerahkan namanya neraca pembukaan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, hanya kalau perbedaannya, kalau di dokumen untuk investasi dan apa namanya untuk KI, kira-kira sih dokumennya hampir sama. Cuman kalau yang KI lebih detail, harus minta RAB-nya untuk pembelian apa, gitu kan ya. Kita juga kalau misalnya untuk membeli apa mesin-mesin, kita harus tahu jenisnya apa, berapa kapasitas produksinya, seperti itu. Lalu pembanding mesinnya seperti apa, seperti itu. Ya. Dan di dalam analisa untuk kredit investasi pun lebih ribet seperti itu ya, lebih ribet dan lebih detail ya. Oke, nah ini rumusnya kalau untuk menentukan ya boleh. Yang slide sebelumnya di situ disebutkan mengenai siup kolektif. Siup kolektif itu apa ya Bu? Yang dimaksud dengan siup kolektif? Mana ya Mas? Selanjutnya Ibu, slide selanjutnya, ya yang data perjanjian ada siup atau siup kolektif. Ya, jadi gini, kalau apa sebetulnya kalau kita hanya memberikan kepada satu satu perusahaan, biasanya kan ada surat izin untuk izin perusahaan ya. Tapi kalau misalnya kita memberikan kreditnya itu di suatu perusahaan ya, di suatu kawasan industri. Seperti itu. Ya. Kalau di kawasan industri biasanya siupnya itu adalah siup kolektif. Kawasan industri misalnya apa? Pulau Gadung misalnya gitu ya. Itu kan udah di suatu kawasan yang menyediakan mungkin dulu developer yang dulu ya. Nah, itu sudah ada. Nah, itu diperkenankan. Jadi tidak harus misalnya sendiri dia dia di kawasan industri ya, tapi ini kok bersama-sama gitu kan ya. Itu masih dimungkinkan untuk siupnya. Gitu. Itu namanya siup kolektif. Tapi kalau TDB tanda daftar perusahaan, tapi kalau sekarang namanya NIB itu untuk masing-masing perusahaan walaupun perusahaan itu berada di suatu kawasan industri. Gitu ya Mas? Baik Ibu, terima kasih. Apakah boleh bertanya lagi Bu? Boleh dong. Dari data perizinan ini kan nomor 5-nya ada akta pendirian atau dan perubahannya dan dokumen pengesahan perseroan terbatas ya Bu. Apakah berarti apabila badan usahanya selain berbentuk perseroan terbatas tidak dapat mengajukan kredit investasi Bu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini, intinya kalau untuk segmen SME, dia misalnya bukan PT, tapi perorangan bentuknya, gitu kan ya? Kalau perorangan, boleh nggak dia ngajuin KI? Boleh Mas. Ya, ini hanya dimasukkan data ini apabila yang mengajukannya dalam bentuk PT. Tapi kalau dia perorangan ya nggak ada, nggak apa-apa, ngasih tetap bisa, gitu Mas. Ya, jadi bukan berarti bahwa bentuknya itu badan usaha yang tidak badan usaha non hukum Bu. Seperti misalkan konsorsium kan badan usaha non hukum ya Bu ya. Misalkan ada ada konsorsium yang dibentuk oleh 2 PT. Apakah tetap dapat mengajukan kredit investasi Bu? Bisa, tetap bisa. Artinya yang tadi saya sampaikan bukan hanya PT, bisa juga perorangan. Kalau konsorsium nanti kita juga akan lihat akte pendirian keseluruhannya. Seperti itu. Ya. Oke, Mas. Baik Bu, terima kasih. Boleh bertanya satu lagi tidak Bu tentang agunan? Ya, agunan. Gimana?
di slide sebelumnya kan disebutkan agunan-agunan apa saja yang dan limit agunan ya Bu ya, 125% dan 150% dari kredit. Pertanyaan saya Bu, kalau misalnya suatu perusahaan itu mengajukan kredit investasi dan misalkan tanahnya itu dijadikan agunan, tanah tempat dia beroperasi. Namun perusahaan itu karena satu dan lain hal, misalnya tidak dapat melanjutkan pembangunan, lalu mengadakan skema BOT, bangun guna serah kepada perusahaan lain. Berarti kan itu tanahnya masih dijadikan agunan ya Bu ya. Apakah harus ada perjanjian novasi Bu untuk memindahkan misalkan agunan dari satu pihak ke pihak lain, atau bagaimana proses pemindah tanganannya Bu? Ya, oke, bagus sekali Mas. Jadi gini, katakanlah misalnya pertama itu dia katakanlah membangun pabrik, ya kan? Bangun pabrik yang maju, yang kita berikan kreditnya adalah PT Maju Mundur, gitu kan ya? Pada akhirnya mungkin dia di tengah perjalanan dia nggak sanggup, misalnya gitu kan ya, nggak sanggup meneruskan pembangunannya lah dan lain sebagainya. Lalu dia membuat BOT kerjasama lah gitu ya. Nah, tapi itu tentunya ketika dia melakukan hal tersebut itu harus sepengetahuan dan memang harus diketahui oleh pihak perbankan, ya, karena nanti akan berbeda, ya enggak ya. Nanti kalau kita yang tahunya kan bahwa kita tanah dan bangunan yang ada itu, yang sedang dia bangun itu sudah diagunkan ke Bank Mandiri. Mana bisa bangunan itu nanti akan ditransferkan ke pihak lain, gitu kan ya, build on transfer kan gitu kan kalau BOT kan. Nah itu nggak akan bisa. Tentu ketika dia melakukan kerjasama BOT pun dia akan si pihak yang sananya itu pasti akan melihat ini lokasi ini bebas enggak, ini clear apa enggak. Kalau clear mana, dia akan menanyakan sertifikatnya mana, seperti itu. Karena di dalam perjanjian BOT udah jelas dikatakan misalnya dia build, kalau sudah selesai akan diserahkan, misalnya seperti itu kan. Mana bisa dia diserahkan, wong saat ini si tanah bangunan itu katakanlah begitu ya, itu diagunkan di Bank Mandiri. Udah nggak mungkin bisa dilakukan kerjasama dengan pihak lain, karena sesuatu yang sudah diikat kan di sini ada nih, agunan dapat diikat secara sempurna. Udah diikat udah sempurna, nggak bisa dibatalin. Kecuali, nah ini kecuali ya, memang kondisinya sudah tidak memungkinkan gitu kan ya, akhirnya dia rembukan sama bank, oke dilakukan BOT masih memungkinkan ya, betul. Nanti mungkin misalnya nanti dilakukannya apakah dia sudah sudah nggak sanggup lagi, oh berarti pihak lain gitu kan ya, pihak lain ya, betul, nanti bisa dilakukan dengan novasi. Itu tahapan-tahapan itu memang jalannya melalui yang agak panjang ya, berarti itu rada-rada bisa dibuat restrukturisasi juga. Seperti itu ya, salah satunya dengan novasi dengan pihak lain. Seperti itu Mas. Ya, tahapannya memang agak cukup lama lah. Iya, oke. Cukup ya, itu ya Mas ya. Cukup Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Oke, ini sampai dengan dokumennya. Ini kaitannya dengan rumus untuk kredit investasi ya. Di sini dikatakan bahwa si 65% ini bank membiayai 65%. Gitu ya. Berarti 35%-nya itu adalah dana sendiri dari debitur. Ya, itu memang patokannya kita 65%. Ya. Nah, tapi bisa saja bahwa kalau kita sudah lihat
dari kelayakan usahanya si debitur, ternyata dia bilang, wah saya emang nggak harus 65 lah, 50% aja nggak apa-apa kok. Ya nggak masalah. Ya, tapi patokan umumnya ini adalah 65%. Ya. Nah, ini 65% dikalikan dengan project cost yang diaksep oleh bank. Ya, seperti itu. Biasanya kalau orang untuk mau membangun katakanlah pabrik ya, yang nilai proyeknya cukup besar, biasanya dia akan akan membuat yang namanya feasibility study oleh konsultan, misalnya seperti itu, ya. Nah itu yang nanti akan diberikan kepada pihak bank, ya. Jadi kita juga dibantu oleh konsultan itu, ya, konsultannya si debitur, gitu ya, untuk melihat apakah proyek pembangunan proyeknya dia itu bisa berjalan dengan lancar, gitu kan ya, dan bisa menghasilkan, seperti itu, ya. Tapi bisa juga tergantung daripada ketentuan dari pihak perbankan. Ada juga misalnya kalau dalam batas-batas tertentu permohonan KI-nya itu tidak harus si debitur membuat feasibility study, misalnya seperti itu. Ya, bisa saja dibuat oleh dia sendiri, gitu kan ya. Terus nanti disampaikan ke pada pihak bank. Boleh aja, tapi tergantung permohonan kredit yang diminta. Biasanya sih kita kalau mandiri itu kalau di atas 5 atau di atas 10 miliar itu harus sudah pakai feasibility study. Seperti itu. Ya. Nah, kalau seandainya katakanlah dia enggak sampai 10 miliar dan dia sudah membuat RAB sendiri. Seperti itu ya. Dia sudah buat semuanya. Nah, kita biasanya Bank Mandiri itu membandingkan dengan perusahaan sejenis. Kan kita kan banyak nih, misalnya katakanlah ada yang untuk pabrik AMDK ya, untuk masalah air dalam kemasan tuh misalnya galon, dalam galon atau dalam botol. Kan kita juga banyak yang sudah debitur yang existing, yang sudah kita biayai. Misalnya seperti itu. Nanti kita bandingkan dengan yang sudah berjalan. Gitu ya, wajar enggak nih cost of project-nya? Biaya project-nya udah wajar atau belum, cocok atau enggak? Seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti juga katakanlah di dalam membangun pabrik air AMDK itu dia memasukkannya misalnya mesin-mesinnya tertentu, ya kan biasanya itu ada tuh, mesin ini, mesin itu, mereknya ini, kapasitasnya ini, gitu ya. Dan itu kita harus checking ke supplier mesinnya, ya. Biasanya kita checking tentu yang dengan beberapa supplier, ya, supplier mesin ini dan ini berapa. Dan kita juga lihat lagi kapasitasnya benar nggak segini, harganya benar nggak, mereknya ini benar nggak, seperti itu. Lalu kalau misalnya misalnya dia ini saya import, ya nggak apa-apa, kita pun bisa lakukan checking ke supplier itu, bisa by email, bisa by phone, bisa. Kalaupun by phone kita harus membuat laporannya, ya, supaya menjadi dokumen, ya, menjadi dokumentasi. Jadi kalau kita memberikan kredit itu semuanya itu harus terdokumentasi dengan baik, ada dasarnya, ya. Oke, itu yang kaitannya dengan penetapan limit kredit investasi, ya. Oke. Nah, yang ini
adalah critical point. Ya, critical point untuk kredit investasi. Ya. Jadi kalau misalnya kredit investasinya dia katakanlah untuk membeli pabrik ya, untuk ekspansi pabriknya dia, jadi dia mau membeli pabrik orang lain misalnya gitu, atau membangun pabrik gitu ya. Itu yang paling penting kita harus melihat adalah apa? Kewajaran daripada cost of project-nya. Ya, itu yang paling penting. Benar nggak nilainya sebesar itu? Dengan cara gimana? Kita harus membandingkan dengan debitur kita yang ada di kita ya di Bank Mandiri. Itu ada kewajarannya. Wajar nggak nih? Oh iya, dulu kita punya PT Bintang Terang yang juga membangun pabrik AMDK dan berhasil dengan baik. Kita coba lihat cost of project-nya berapa. Seperti itu ya. Kalau misalnya katakanlah Mas Gibran ini ditempatkannya di Bank Mandiri Bandung gitu. Tapi kita ingat kata atasannya itu, ada loh yang bangun pabrik AMDK tuh di Surabaya. Ya nggak apa-apa, nanti Mas Gibran tanyain sama RM Surabaya. Pernah bangun ini nih, boleh saya lihat cost of project-nya? Saya untuk sebagai pembanding. Seperti itu. Ya, bisa. Oke, yang pertama. Lalu yang kedua itu kita juga harus benar-benar teliti, paham sekali dalam menentukan yang namanya syarat penarikan kreditnya. Ya, jangan sampai misalnya gini, dia lagi membangun pabrik air minum dalam kemasan. Pabriknya belum selesai, gitu ya. Tapi dia udah mengajukan penarikan kredit untuk beli mesin. Dan mesin itu belinya ya di agen di Jakarta. Boleh nggak kalau pabriknya belum jadi dia udah beli mesinnya? Seperti itu. Jadi nanti pada saat kita membuat nota analisa kita harus tahu persis gitu ya, kapan dia lakukan penarikan kreditnya. Nah, misalnya dia untuk membangun pabrik 20% dulu lah prestasi proyeknya, kita bisa cairkan kredit. Sudah selesai nanti baru untuk penarikan mesinnya atau bagaimana. Jadi penarikan kredit itu adanya di syarat penarikan kredit di dalam nota analisa yang kita buat. Ya. Dan biasanya kalau kita debitur mesin gitu ya, membeli mesin atau membeli, kita juga si penjual mesin itu. Gitu ya. Jadi si debitur bukan menarik kredit terus dia nanti saya kok yang bayar, nggak bisa. Ya, kita khawatir adanya penyalahgunaan kredit. Kecuali mesinnya sudah dia beli, ada bukti kepemilikannya, itu boleh ditransfernya ke rekening debitur. Jadi kalau dia belum beli, dia bilang, oh ini akan saya transfer kok ke penjualan, nanti biar aja Mandiri transfer dulu ke rekening dia. Nggak bisa. Yang melakukan transfer adalah Bank Mandiri ke pihak penjual daripada mesin itu. Seperti itu. Ya. Lalu critical point yang selanjutnya adalah kewajaran jangka waktu kredit. Nah, kalau misalnya dalam membangun pabrik ini katakanlah kita kasih jangka waktunya 10 tahun. Seperti itu. Kenapa harus 10 tahun? Iya, debiturnya mintanya 10 tahun sih. Jadi kita siapkan aja 10 tahun. Lalu bukan itu intinya. Ya.
di dalam kita menentukan jangka waktu kredit, semua itu tergantung dari kemampuan membayarnya si debitur. Gitu. Kalau kita berikan misalnya waktu jangka waktunya 10 tahun, padahal akses daripada uang cashnya dia banyak, lah yang ngapain? Seperti itu. Jadi memang betul-betul kita lihat antara kemampuan bayar dengan jangka waktu kredit investasinya. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya juga bahwa bukan hanya KI saja ya, untuk KMK pun harus disediakan dana sendiri atau yang disebut dengan namanya apa? Self financing. Ya. Dan biasanya kalau untuk KI ini memang betul-betul dimonitornya dengan ketat. Ya. Kalau misalnya tadi kita mau membiayai investasi pembangunan AMDK ini misalnya kasihnya 10 miliar. Gitu kan ya. Dia waktu itu dia mengajukan kreditnya 10 miliar ya, tapi project cost-nya katakanlah misalnya sebesar 17,5 miliar. Tapi kita kasih kreditnya misalnya 10 miliar, itu sudah 65%-nya. Ya. Berarti kira-kira sebetulnya 35% dari dana dia sendiri harus terbukti gitu ya. Dananya itu ada. Seperti itu. Artinya ketika kita mau mencairkan katakanlah sebagian untuk pembangunan pabriknya itu ya kan bertahap nih, misalnya kan kita membiayainya 65%, otomatis bersama-sama juga si debitur ini menyerahkan yang 35% supaya proyek itu selesai ya. Jadi harus terbukti bahwa dananya itu ada. Seperti itu ya. Nah, ini juga yang terakhir adalah kita juga kalau yang namanya kredit investasi, seorang RM juga harus membuat kita juga harus meminta cash flow dari perusahaan itu sendiri. Seperti apa? Walaupun RM Bank Mandiri juga harus membuatkan cash flow-nya si debitur itu dari dari neraca yang dia berikan kepada kita. Ya, atas dasar neraca dan rugi laba dari debitur nanti kita akan lihat cash flow-nya versi Bank Mandiri itu seperti apa. Wajar enggak? Lalu kita sesuaikan juga dengan jadwal angsurannya wajar atau tidak. Ya, seperti itu. Jadi memang betul-betul ketika kita memproses gitu ya, memproses untuk kredit investasi ini betul-betul harus lebih detail ya, dan juga lebih teliti. Ya. Oke. Sampai sini penjelasan terkait dengan kredit investasi. Ada yang mau bertanya tidak? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjutkan dengan studi kasus. Ya, silahkan teman-teman mengerjakan studi kasus ini ya. Kaitannya dengan PT Tiptop Palangkaraya, Jauhman gitu ya. Palangkaraya dia untuk kita membiayai namanya SPPBE. Itu kayak untuk yang pengisian gas gitu lah. Ya LPG. Ya, itu. Nah, dia luas lahannya adalah 8.700, kapasitas tangkinya 50 ton. Yang disampaikan di sini ada data sesuai KJPP gitu ya, dan juga ada penilaian yang berdasar dari KJPP ya.
tekanan Bank Mandiri, ada juga nilai cost of project yang diajukan oleh debitur. Ya, ada dua data ini. Gitu. Ya. Dan permohonan kreditnya si PT Tiptop itu adalah 5 miliar. Ya, gimana perhitungannya dan apakah si PT Tiptop ini perhitungannya seperti apa kita kasih kredit atau tidak, pertimbangannya apa? Ya, oke, saya kasih waktu 10 menit lah, ya, 10 menit nanti kita bahas, ya. Oke, silahkan teman-teman. Sebenarnya teman-teman nggak harus ngerjain sendiri loh, bisa kok. Sebetulnya kalau kita offline, ini biasanya saya kayak macam kasus-kasus gini nih berkelompok.